Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bacakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Pulang. Oh ya, sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Semua nama toko dan tempat kejadian sudah disamarkan atas permintaan yang bersangkutan. Helaan nafas panjang terdengar dari seorang laki-laki berusia 35 tahunan yang tengah duduk menatap kerumunan orang-orang di seberang jalan. Beberapa polisi yang tengah mengamankan tempat penusukan itu terlihat sibuk mengusir orang-orang yang dengan hebohnya mengambil gambar dari sang korban. "Kau tidak ikut ke sana?" tanya seseorang dari arah belakangnya. "Buat apa?" "Untuk mengambil gambar-gambar korban dan lalu dijadikan status di grup WhatsApp," ujar lelaki itu tanpa menoleh pada lawan bicaranya. "Setidaknya itu bisa meningkatkan kepopuleranmu, bukan?" "Omong kosong," ujar si lelaki seraya menoleh ke belakang. Namun tidak terlihat siapapun di sana. Hanya dedaunan yang berterbangan dihembus angin yang terasa sangat dingin kala itu. Sirene mobil ambulan terdengar dari kejauhan. Si lelaki itu langsung mengusap tengkuknya lalu beranjak dari duduknya, berniat pergi meninggalkan tempat itu. Namun langkahnya seolah terhenti begitu mendengar suara seseorang memanggilnya dengan lirih. Seseorang lelaki dengan pisau yang menancap di bagian perutnya terlihat berdiri beberapa meter dari tempat kejadian. Laki-laki itu menarik nafas panjang. Ia tahu sosok itu bukan lagi manusia, dan dari pakaiannya, dialah korban terbunuh dari penusukan tadi. "Tidak, aku tidak melihatnya," gumam si lelaki, lalu melanjutkan langkahnya. Meski saat itu seluruh tubuhnya terasa gemetar. Sekitar 5 menit berjalan, ia sampai di sebuah pangkalan ojek, dan di sana tinggal seorang bapak-bapak tua yang kemungkinan berusia 50 tahunan yang tersenyum ramah menyambutnya. "Ke terminal, Pak," ujarnya tanpa basa-basi. Dan bapak-bapak tukang ojek itu pun mengangguk sembari memberikan sebuah helm yang di beberapa bagian sudah terkelupas. "Tujuannya kemana, Pak?" tanya si bapak. "Ke Pak, mau pulang." "Oh, di sana tadi ada orang berkelahi. Ramai sekali orang-orang ke sana. Satunya sudah meninggal, Pak," jawab si lelaki itu. "Hah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Obrolan pun terputus. Sampai beberapa saat kemudian, mereka berdua pun memasuki area terminal. Beberapa bis yang terparkir terlihat di sana, dan ada juga beberapa tempat bis yang kosong. Beberapa warung pun nampak dikerumuni pembeli. Setelah membayar ongkos ojeknya, si lelaki lantas berjalan ke arah sebuah warung kopi dan mie instan yang berada tidak jauh dari loket bis. "Kopinya satu." Laki-laki itu bernama Akim. Ia sudah lebih dari 5 tahun merantau dan baru sekarang dia akan pulang ke kampung halamannya. Setelah berhasil selamat dari kecelakaan yang hampir menewaskannya 15 tahun silam, penglihatan Akim menjadi aneh. Ia sering melihat sosok-sosok yang tidak diinginkannya, entah itu di tempat sunyi, ramai, atau bahkan di setiap persimpangan jalan. Seperti tadi contohnya, saat ia diajak bicara oleh sosok yang tidak terlihat dan dipanggil oleh korban penusukan yang tidak selamat. Suara gelas yang diletakkan di atas meja dan suara lembut si penjual kopi membuyarkan lamunannya. Akim menarik gelas itu pelan. Lamunannya kembali berlanjut. Kali ini dia memikirkan
tentang sosok perempuan yang pernah dilihatnya beberapa hari lalu. Perempuan itu berambut panjang, kulitnya berwarna merah seperti habis tersiram air panas, dan senyumannya begitu sangat mengerikan. "Mau kemana?" tanya seseorang yang langsung duduk di sebelahnya. Hakim sedikit gugup ketika beradu pandang dengan orang yang duduk di sebelahnya tersebut. "Saya mau pulang, Bu." "Pulang? Iya, mati." "Ah, pulang artinya mati?" Maksud saya bukan itu. Saya mau pulang ke kampung halaman saya di daerah K." Tidak ada jawaban dari si ibu-ibu yang terlihat aneh tersebut. Hakim yang merasa kurang nyaman dengan kehadiran wanita parubaya itu pun lantas berpindah tempat duduk. Si ibu tidak begitu memperdulikan kepindahan Hakim yang menjauhinya. Ia tetap asik meminum air mineral botol yang dibelinya di warung tersebut. Setelah sekian jam menunggu, akhirnya bis yang akan membawanya ke terminal yang berada di daerah selanjutnya itu pun datang. Hakim mencari-cari nomor kursi yang sesuai dengan yang tertera pada karcisnya. Dan setelah ia menemukannya, Hakim nampak terkejut begitu ia tahu siapa teman duduknya. Ya, itu adalah ibu-ibu aneh yang berada di warung tadi. "Permisi, Bu," ucap Hakim. "Silakan," jawabnya terdengar dingin. Hakim tidak terlalu mengambil pusing dengan nada bicaranya si ibu-ibu aneh itu. Hakim tidak terlalu mengambil pusing dengan nada bicaranya si ibu-ibu aneh itu. Ia duduk dan menatap keluar jendela bis. Guru suara mesin bis yang memulai perjalanan pada malam itu membuat beberapa penumpang terlihat bersemangat. Namun, sekitar pukul 1 malam, si ibu-ibu aneh mulai berbicara aneh lagi. "Sebentar lagi mati, sebentar lagi rusak," gumamnya berulang-ulang. Bu, sadar, Bu." Hakim berusaha menenangkan ibu-ibu itu yang rupanya dalam keadaan setengah sadar. Bruk. Kepala Hakim terseruduk ke kursi penumpang lain karena sopir bis yang mengerem secara tiba-tiba setelah terdengar suara ledakan. Beberapa penumpang lain nampak berdiri dengan raut wajah kaget dan saling bertanya tentang apa yang terjadi pada bis itu. "Bannya pecah!" teriak si sopir bis. Seketika terdengar keluhan dari para penumpang. Hakim berjalan keluar, meninggalkan ibu-ibu aneh yang sudah sadar. Si sopir bis nampak berusaha mengganti ban dengan dibantu oleh Hakim dan juga sopir pengganti. Sementara penumpang yang lain terus menggerutu. Setelah beberapa saat kemudian, bis pun akhirnya bisa melanjutkan perjalanan kembali. Namun baru sekitar setengah jam perjalanan, bis itu malah mendadak mogok lagi. Kali ini bukan banyak, tapi entah kenapa bis itu tidak mau jalan. Mereka saat itu berada di depan pekuburan yang terpampang jelas foto-foto pemilik makam semasa hidupnya. "Nampaknya parah kerusakan mesin ini, dan sekarang kita berada di daerah di dekat sini ada penginapan. Kalau kalian mau, kalian bisa menginap terlebih dulu sampai menunggu bis ini diperbaiki," ujar sang sopir. "Aduh, apa tidak ada bis lain?" "Tidak ada. Yang berangkat malam ini cuma bus ini saja. Besok malam baru ada." Akhirnya mau tidak mau mereka pun terpaksa harus berjalan kaki ke arah desa yang menyediakan penginapan untuk orang-orang yang ingin bermalam di desa tersebut. Tinggallah Hakim bersama dengan sopir bis yang masih berusaha menelpon orang-orang yang bisa membantunya membenarkan mesin bis. Suasana sangat hening dan sunyi. Si sopir masih sibuk mengotak-atik mesin bis, sementara Hakim ikut membantu. Meski ia tidak begitu paham tentang mesin. Sampai sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Sebuah biji getah seperti dilempar seseorang tepat mengenai kepala si sopir, hingga membuatnya meringis kesakitan. Hakim dengan sigap mengarahkan senternya ke segala arah, bahkan ke area pekuburan. Dan jantungnya berdetak sangat cepat begitu melihat dua anak kembar yang tidak berpakaian dengan tertawa-tawa menatapnya dari pekuburan. Ia tahu anak-anak itu pasti bukan manusia. Tentu saja, anak-anak manusia mana yang berani jam 1:30 dini hari memasuki area pekuburan dengan tidak memakai sehelai benang pun di tubuhnya. "Kita masuk ke dalam saja, perasaan saya sudah tidak enak," ajak si sopir bis.
Saat akan mengambil minuman kaleng dan beberapa snack di dalam tas yang berada di kursinya, Hakim melihat seseorang perempuan duduk di bagian belakang kursi bis. Kepalanya menunduk dan rambut panjangnya pun menjuntai menutupi wajah. Hakim tidak ambil pusing. Ia mengira itu adalah salah satu penumpang yang tidak pergi meninggalkan bis. Namun dari cara berpakaiannya yang masih mengenakan tapi bahalai untuk bawahan, terlihat sudah sangat kuno. Apalagi bila dikenakan untuk berpergian menaiki bis yang tempat naiknya cukup tinggi. Rasanya aneh saja kalau memang iya, pikir Hakim. Setelah mengambil minuman dan beberapa snacknya untuk dimakan bersama si sopir bis, Hakim pun berjalan kembali menuju arah kursi depan di dekat sopir. Namun, ketika ia menoleh ke arah kursi belakang, penumpang yang ia lihat tadi sudah tidak ada. Hakim menarik nafas panjang, lalu berjalan dengan cepat menuju ke depan. "Ini Pak, minum dulu." "Wah, terima kasih. Padahal saya juga punya minuman." Cukup lama mereka mengobrol ke sana kemari, sampai dari arah kejauhan terlihat seseorang berlari menuju bis. Rupanya dia adalah sopir pengganti yang sebelumnya pergi mengantar para penumpang ke penginapan. "Ada apa?" Nafasnya tersegal, sampai-sampai ia tidak bisa menyelesaikan perkataannya. "Ini Pak, minum dulu." Glak-glak. Minuman kaleng itu habis seketika. Lalu setelah sedikit lebih tenang, dia pun mulai bercerita. "Daerah ini rawan perampokan, makanya jarang ada mobil-mobil yang lewat sini. Kata yang punya penginapan, mending bisnya ditinggal saja daripada kita kenapa-napa." "Begal? Sejenisnya. Kita tidak bisa pergi begitu saja, karena barang-barang bawaan penumpang adalah tanggung jawab kita. Tapi ini juga menyangkut keselamatan kita. Sebentar lagi pagi, dan biasanya jam operasi begal ada di jam-jam antara pukul 11 sampai pukul 2. Jadi aku akan tetap di sini. Silakan saja kalau kalian berdua mau ke penginapan," jawab si sopir bis. Waktu terasa berlalu dengan sangat lambat di tempat itu. Mereka bertiga akhirnya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Hingga sekitar pukul 4 subuh, rombongan truk singgah di dekat bis. Beberapa sopirnya turun dan terlihat saling berjabat tangan dengan si sopir bis. Para sopir truk itu membantu memperbaiki mesin bis. Suasana yang semula hening kini mendadak ramai dengan kedatangan sopir-sopir truk yang baik hati tersebut. Sementara mereka sedang sibuk memperbaiki mesin bis, Hakim yang tidak paham soal mesin itu pun akhirnya mencoba tidur di dekat sebuah truk yang berada di depan bis. Akan tetapi, baru 5 menit terlelap, Hakim sudah dibawa masuk ke dalam mimpi yang terasa begitu aneh baginya. Dalam mimpinya, ia melihat seorang anak kecil perempuan tengah mengorek-ngorek sebuah makam, dan dari dalam makam itu keluar sebuah cahaya redup dan kemudian anak kecil itu seolah tersedot ke dalam. Hakim terbangun, nafasnya tidak beraturan. "Apa arti mimpi aneh itu tadi?" gumamnya. Setelah itu Hakim tidak berani lagi memejamkan mata, dan ia memutuskan untuk melihat para sopir yang saling membantu itu. Mereka bekerja sama tanpa seorang pun merasa direpotkan. Waktu terus berjalan. Tidak terasa matahari pun sudah menunjukkan sinarnya. Hakim berjalan-jalan di antara pemakaman, melihat foto-foto di pemakaman itu satu persatu. Hal yang sangat ingin ia lakukan tadi malam, namun ia cukup takut melakukannya di malam hari. Akhirnya sekitar pukul 7 pagi, mesin bis itu bisa diperbaiki. Perjalanan yang harusnya sudah dari pukul 8 tadi sampai di terminal selanjutnya, sekarang pada pukul 9 mereka baru saja akan berangkat. Singkat cerita, bis itu pun akhirnya memasuki area terminal. Si sopir bis secara pribadi mengucapkan terima kasih pada Hakim sebelum mereka berpisah. Tidak lama menunggu, bis yang akan ditumpangi Hakim pun berangkat. Ia melihat teman-teman seperjalanannya tidak banyak yang searah dengannya dari teman-teman satu bis dalam perjalanan pertama sebelumnya. Ibu-ibu anak itu pun tidak ada di bus ini. Hakim tertidur, dan sekitar 8 jam perjalanan, mereka akhirnya sampai kembali di sebuah terminal. Namun kali ini, Hakim tidak menaiki bis lagi. Ia menaiki ojek dan meminta diantar ke pelabuhan Speed. Namun rupanya air sedang naik dan banyak sekali pepohonan
dan puing-puing jamban beserta bambu dan segala macam jenis tumbuhan yang hanyut memenuhi sungai. Sehingga kapal, speed, mesin motor tidak bisa berangkat. Yang bisa melewati ambak-ambak itu hanyalah mereka yang mempunyai perahu jis. Itu pun harus sangat berhati-hati agar baling-baling atau yang kami sebut roda jisnya tetap aman. Akhirnya Hakim pun terpaksa harus menginap di salah satu penginapan lanting atau rumah di atas air. Hari sudah beranjak gelap ketika Hakim mencoba untuk tidur. Namun dari sebelah kamarnya terdengar suara-suara orang yang sedang bertengkar hebat. Dari apa yang Hakim dengar, rupanya kedua orang itu bukanlah sepasang suami istri, melainkan sepasang selingkuh yang memalsukan pernikahan. Beberapa kali Hakim memberikan kode agar mereka tidak terlalu berisik, namun suara pertengkaran itu masih terdengar, walaupun tidak seberisik tadi. Tapi beberapa saat kemudian, kamar sebelah terdengar hening, dan isak tangisan mulai terdengar begitu suara pintu kamar dibanting. Hakim pun mencoba untuk kembali tidur. Dalam sebentar saja ia sudah terlelap. Malam itu tidak ada mimpi aneh yang mengganggunya. Keesokan harinya, saat Hakim terbangun dan bermaksud untuk mencari sarapan, Hakim melihat ada beberapa orang di depan pintu kamar sebelah yang sedang mencoba memanggil-manggil orang yang ada di dalamnya yang tidak kunjung keluar, padahal waktunya sudah melewati batas sewaannya. Hakim juga mendengar ada seseorang yang mengusulkan untuk mendobrak pintu tersebut. Setelah beberapa saat dibuka paksa, akhirnya pintu kamar penginapan itu terbuka. Orang-orang yang berada di sana nampak terkejut dan terdiam 1000 bahasa. Seorang wanita sudah tergantung dengan ikat pinggang yang mengikat lehernya. Mereka tidak ada yang berani menyentuhnya selain pemilik penginapan yang berusaha untuk menurunkan tubuh wanita tersebut. Dengan adanya seseorang yang bunuh diri di penginapan itu, tentu akan membuat penginapan tersebut menjadi sepi. Di dalam pojok kamar, Hakim melihat wanita yang sama tengah berdiri dengan ikat pinggang di lehernya. Wajahnya terlihat begitu sedih. Sebagai orang yang berada di sebelah kamar pasangan itu, tentu Hakim ditanyai tentang apa yang ia dengar semalam. Dan dengan jujur, ia menceritakan semua yang telah ia dengar tanpa mengurangi ataupun menambahkan cerita. Beberapa orang terlihat menyudutkan si pemilik penginapan yang kurang teliti pada identitas setiap tamu, sehingga pasangan yang bukan suami istri itu pun bisa bebas tidur di sana, melakukan hal yang tidak senonoh. Setelah menjadi saksi dan berhari-hari tinggal di desa itu, Hakim pun diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya. Ada apa di akhir-akhir perjalananku ini? Kenapa rasanya banyak sekali hal-hal yang tidak seharusnya kulihat terjadi di sepanjang perjalanan pulangku? Ujar Hakim membatin. Sembari matanya menatap keluar mesin motor yang sedang berjalan melawan arus sungai tersebut. Mau kemana? Tanya seorang laki-laki yang lebih muda darinya. Mau pulang kampung, jawab Hakim singkat. Sama, saya juga. Oh ya, sesama teman perjalanan, kenalkan dulu, nama saya Ari. Muhammad Hakim, panggil saja Hakim. Dalam sekejap saja mereka berdua mulai akrab. Sudah 5 tahun aku merantau dan baru sekarang berani pulang, jawab Hakim atas pertanyaan Ari. Oh, saya pun juga sama. Setelah setahun jadi buronan calon mertua, baru sekarang berani pulang. Hah? Ari cuma tersenyum menanggapi Hakim yang nampak bingung dengan perkataan dirinya tadi. Sekitar pukul 2 siang, mesin motor yang membawa mereka akhirnya sampai di pelabuhan kecil Desa D. Dan dari Desa D itu, sekitar 100 km lagi merupakan kampung halamannya Hakim. Jalanan menuju ke atas dipenuhi batu yang tajam-tajam, sehingga beberapa kali ia hampir terjatuh. Hakim berjalan pelan bersampingan dengan Ari yang terus mengocas dari tadi. Saat Hakim memegangi lututnya yang terasa sakit, tiba-tiba tubuh Ari terjatuh diiringi dengan suara teriakan melengking dari seseorang pria. Ari beberapa kali dibacok dengan sebuah parang. Hakim terpaku dengan mata melotot kaget. Ia bahkan tidak bisa berteriak ketika melihat teman seperjalanannya itu dibacok parang
hingga darahnya mulai membanjiri batu-batu tajam di jalanan tersebut. Teriakan orang-orang dari kejauhan menyadarkan Hakim dari keterpakuannya. "Jangan!" teriak Hakim akhirnya. Cerak! Parang itu ditebas oleh si pelaku dan tepat mengenai tangan kanan Hakim hingga mengakibatkan 4 jarinya putus seketika. Nafas Hakim tersegang. Matanya melotot menatap tangannya yang sudah berlumuran darah. Tidak terasa sakit sama sekali saat itu. Tapi Hakim langsung terjatuh ke atas bebatuan tajam. Saat ia sadar, ia sudah mendapati dirinya berada di sebuah puskesmas dengan tangan yang sudah diperban. Saat dia sadar itu, barulah ia mulai merasakan sakit dan nyeri pada tangannya. Tubuhnya gemetar, meski sudah cukup tua. Hakim menangis sesegukan bagaikan anak berusia 5 tahun yang terluka. Di ujung ruang, ia melihat Ari berdiri dengan wajah pucat. Tubuhnya berlumuran darah. Hampir 7 bulan Hakim mengalami shock berat setelah kejadian pembacokan tersebut. Setiap kali ia ingat itu, ia selalu menangis sesegukan. Dan Ari, ia meninggal di tempat kejadian. Sementara pembunuhnya sudah ditahan dengan ancaman hukuman 15 tahun sampai seumur hidup. Kemungkinan karena pembunuhan itu sudah terencana berdasarkan dendam si pelaku terhadap korbannya. Itulah kisah pulang yang diceritakan oleh narasumber yang bernama Hakim, nama samaran. Cerita yang merupakan pengalaman pribadinya sendiri. Pengalaman yang tentu tidak diinginkan oleh banyak orang. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.